Tren belakangan ini ialah modus penipuan perubahan tarif administrasi dengan mencatut nama bank tertentu yang dikirim lewat pesan singkat ke banyak orang. Mardiah merupakan salah seorang warga Kabupaten Bogor yang menjadi korbannya. Puluhan juta rupiah di rekeningnya lenyap dikuras oleh penjahat yang menipu dirinya lewat pamflet perubahan tarif transaksi bank tertentu via pesan WhatsApp. Mardiah tak menyadari setelah dirinya mengklik sebuah link yang dikirimkan, peristiwa mengerikan itu terjadi. Saya itu kan posisi lagi keadaan kurang enak badan, sakit gitu ya. Terus tiba-tiba ada WA masuk seperti surat edaran dari salah satu bank pemerintah lah, menawarkan perubahan tarif dari 6.500 menjadi 150.000 per transaksi. Kalau misalnya tidak setuju, isi link berikut di bawah ini. Sebutin ada 5 OTP, saya sambil sebutin. Satu, iya Bu, iya benar yang itu. Iya Bu, satu lagi, iya. Nah, pas ketiganya saya ada 5 OTP, pas langkah ketiganya saya baru sadar. Ini kok ini benar gak sih dari bank ini? Saya bilang gitu. Ternyata saya cek lah mobile banking saya langsung sadar. Waduh, langsung sadar, saya cek kok nggak bisa, seperti di hacker. Akhirnya saya ganti nomor PIN-nya, langsung saya buru-buru saya cek lagi, saya ganti passwordnya, bisa kebuka. Nah di situ saya baru lihat rekening saya berkurang gitu loh. Yang ditarik ini 3 juta, 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 3 juta. Selama 8 kali, berarti 24 juta totalnya. Mulai penarikan dia itu 15.39. 59, 15.40, terus dia tarik lagi 41, 1 menit lagi, dia tarik lagi 41, masih dalam 1 menit itu dia ada 2 penarikan, 15.47 lagi sampai 15.48. Nah, emang itu udah dialokasikan untuk sesuatu gitu, tiba-tiba hilang, dia harus, jadi 2 lagi nih harus nyari penggantinya dan harus mencicil yang hilang itu. Fakta pahit, jadi korban kejahatan perbankan membuat ibu rumah tangga ini melaporkan kasusnya ke Polres Bogor. Kronologis hilangnya uang puluhan juta dibeberkan kembali ke penyidik. Mardiah terus berharap dengan langkahnya ini, polisi bisa mengusut tuntas kejahatan finansial yang dialaminya. ATP yang 5 itu dia bisa keluar, dikasih lagi OTP baru sama dia, tapi dia lewat telepon. By phone. OTP-nya juga masuk ke sini. Berarti saya berpotensi untuk melakukan pengambil alihan, mengambil rekeningnya. Kejahatan finansial melalui transaksi perbankan secara elektronik memang terus saja menelan banyak korban. Akhir Januari lalu, Direktorat Tindak Pidana Siber di Tipit Siber Bareskrim Polri mengungkap sindikat penipuan dengan modus modifikasi Android Package Kit atau APK dan link phishing. 13 orang tersangka ditangkap karena diduga kuat melakukan tindak kejahatan kolektif menipu para korbannya sebanyak 483 orang dengan kerugian taksir mencapai 12 miliar rupiah. Terhadap perkara ini setelah kami kumpulkan, terdapat 29 laporan polisi di Polda Jajaran terkait penipuan berkedok modifikasi APK ini. Jadi ada beberapa peran, seperti yang pertama adalah pembuat APK tersebut ataupun pengembang daripada Android package kit tersebut. Kemudian ada juga yang berperan sebagai mengumpulkan database calon korban. Kemudian ada juga pelaku social engineering dan penguras rekening, dan terakhir ada pelaku yang melakukan penarikan uang. Banyaknya kejahatan finansial yang sebagian besar datang dari ponsel pintar yang kita gunakan sehari-hari, sudah selayaknya kita juga harus lebih smart menyikapi berbagai modus penipuan yang menyelinap ke gadget kita. Lalu bagaimana sebetulnya kejahatan ini mengelabui para korbannya? Memang akhir-akhir ini, sejak tahun kemarin, itu isu untuk pengambilan
atau lebih tepatnya SOCENG, social engineering, itu lumayan rame nih. Mulai dari link phishing, web yang phishing, tapi akhir-akhir ini menjurus lebih mengarah pengiriman salah satu aplikasi ini. Menarik itu sebenarnya dia bisa bahkan untuk mencuri balance kita atau uang kita yang ada di e-wallet atau dompet digital, atau mungkin bisa ke perbankan nih yang lumayan menarik, yang lumayan rame nih. Kami coba mensimulasikan bagaimana aplikasi ini bekerja dan mengambil alih ponsel pintar calon korbannya. Sebagai catatan, ini hanya untuk kepentingan edukasi dan bukan untuk ditiru dalam melakukan tindak kejahatan. Barusan saya mengirimkan salah satu aplikasi buatan kita itu ke teman saya yang menggunakan smartphone itu melalui salah satu media chatting. Nah, ini sudah dapat APK-nya. Kita coba klik install. Nah, pertama kali diklik itu sebenarnya sudah ada informasi peringatan bahwa kalau menginstal aplikasi ini agak berbahaya. Secara bawaan aplikasi OS ini itu tuh tidak mengizinkan untuk menginstal aplikasi dari luar atau source yang tidak terpercaya dong. Nah, seperti itu. Tapi karena kita nggak membaca detail, kadang kita langsung aktifkan atau save atau next. Nah, di sini ini salah satu mekanisme tambahan yang untuk bisa membaca notifikasi nantinya. Si aplikasi ini memiliki kemampuan untuk meminta si user boleh menerima mengizinkan akses notifikasi. Biasanya kalau aplikasi abal-abal atau aplikasi bajakan, dia akan meminta permission yang aneh-aneh. Misalkan contoh aplikasi ini kan Gebiar Merdeka. Jadi ini aplikasi yang hanya untuk ngeklaim voucher. Tapi ngeklaim voucher di sini kok tiba-tiba dia minta untuk mengambil gambar dan merekam video. Ini sering muncul di akhir-akhir ini adalah aplikasi itu meminta perizinan untuk menerima atau bisa boleh membaca SMS yang masuk. Dari situ, kalau teman-teman nggak peduli, nggak memperhatikan, itu bisa bahaya. Kita coba masukkan nomor teleponnya. Lalu, apa yang akan terjadi jika aplikasi ini telah terinstall? Teman saya akan memasukkan salah satu nomor dompet digitalnya, DM and PIN di form tersebut. Nah, nanti secara otomatis itu akan terkirim di laptop saya. Akun atau data yang oleh partner saya itu masuk ke sini seperti nomor telepon atau akun dompet digitalnya dia, PIN-nya dia, sama OTP-nya juga masuk ke sini. Dan dengan seperti ini, berarti saya berpotensi untuk melakukan pengambil alihan si akun korban dan nge-remote apa yang ada di sini. Sampai mungkin mengambil datanya dia, mengambil rekeningnya dia untuk ditransferkan ke satu akun digital yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, udah keambil alih akunnya, kita bisa melakukan cek notifikasi e-walletnya dia atau digital walletnya dia, dompet digitalnya dia. Yang kedua, bisa cek histori transaksinya tanpa diketahui oleh korban, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang lebih menarik itu bisa cek saldo nih, saldonya si korban. Seperti ini cek saldonya. Jadi kita cek saldo, kita pilih cek saldonya, kita pilih. Nah, dia akan proses pengecekan. Nah, saldo untuk si korban saat ini itu 19.595 gitu. Terus yang menariknya lagi, kita juga bisa melakukan proses transfer dari saldo korban ke saldo kita atau saldo yang lain. Seperti itu. Nah, kita coba. Ini saldo saya saat ini ada, nah, masih 59.555 ya. Kita coba untuk transfer dari yang korban ke tempat kita. Transfer, kita masukkan 5.000 ya. Jadi harusnya nanti yang di sini sudah terkurang 5.000, sini tambah 5.000. Oke, ini akan kita transfer ke nomor akun digital wallet saya. Seperti ini, kita tinggal enter. Nanti akan proses dulu. Nah, di sini sudah terbukti ada pengiriman nominal 5.000 dan saldo sudah berubah dari 5.000 sekian menjadi 64.555.
Sebuah aplikasi yang bahaya banget ini. Apalagi jika aplikasi ini jatuh ke orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa fatal, karena semua data penting dalam ponsel seperti data perbankan, email, password, dan dokumen rahasia penting lain bisa dicomot dengan gampang. Sekali lagi kami tekankan, ini hanya sebatas edukasi, bukan untuk berbuat jahat. Lalu bagaimana kita bisa terhindar dari kejahatan semacam ini? Bahwa perkembangan orang menggunakan smartphone atau telepon pintar itu sudah makin banyak, bahkan melebihi populasi di Indonesia kalau di data yang saya dapat ya. Sayangnya orang Indonesia masih belum peduli dengan bagaimana menggunakan smartphone yang benar dan aman. Jadi ketika menginstal aplikasi apapun, kita harus memang secara detail melihat satu, mungkin ada suatu kesepakatan agreement di situ, dibaca dulu agreementnya apa. Yang pertama ya. Terus yang kedua, dia mengakses apa? Harus kita sinkronkan dulu nih fungsi aplikasi ini dengan apa yang diakses. Kalau memang sudah seperti itu atau mencurigakan, stop. Jangan diterusin lagi. Kita bisa kok untuk mendeteksi itu, atau kita bisa mengenali ciri-ciri handphone kita melakukan suatu hal yang tidak normal. Contoh, ketika handphone itu standby, diam, tapi kondisinya kok panas, paket data sering cepat habis. Ya. Ketiga, baterai, biasanya ini bisa 4 jam, 5 jam ya, kok cuma 1 jam aja, ada apa? Kemudian misalnya ada pulsa, kok pulsa juga cepat habis. Begitu. Ketika itu terjadi, maka coba uninstall dulu aplikasinya. Yang pertama. Yang kedua, reset semua password. Tentunya kita harus menggunakan password yang kuat, di mana tidak mudah ditebak. Jadi ya, walaupun kepo, jangan sembarangan klik link yang dikasih ke kita. Apalagi orangnya nggak dikenal. Terus hati-hati banget sama keamanan ponsel pintar Lopade plus akun pribadi kita di platform manapun. Jangan sembarangan kasih informasi personal kita ke orang lain kalau nggak mau bobol baik data maupun duit kita. Karena kejahatan cyber makin kesini makin canggih loh. Oke baiklah, kita sudahi Buser Investigasi. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.